Mazmur 56 ayat yang ke-1. Untuk pemimpin beduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara kekasih, hari ini tema kita berbicara tentang mengapa harus bernyanyi dan berdoa. Ketika kita bernyanyi, itu artinya kita sebagai orang percaya sedang memuji kebesaran Tuhan dan segala keagungan Tuhan, segala perkara-perkara yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan semua hal-hal, baik itu mujizat dan hal-hal yang kita melihat yang berasalnya daripada Tuhan, kita sangat mengagumi, dan kita benar-benar sangat menghargai, menghormati. Untuk itu, bernyanyi adalah bagian kebutuhan dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sekaligus sebagai tanda kita ingin mau bersukacita atas kebesaran Tuhan yang Tuhan izinkan untuk selalu kita ketemui di dalam kehidupan kita. Memang setiap perkara-perkara itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Terjadinya itu setiap orang mengalami itu sangat berbeda-beda. Dan setiap cerita-cerita yang dialami oleh setiap orang percaya mengenai hal-hal yang berasal daripada Tuhan itu membuat hati orang percaya untuk kembali bersyukur kepada Tuhan dan membuat dia untuk bersukacita tentang segala hal-hal yang baru yang senantiasa Tuhan izinkan untuk terjadi. Tujuan daripada Tuhan mengizinkan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah supaya kita tetap memuji, bernyanyi, membesarkan nama Tuhan. Nah, saudara kekasih, sementara untuk hal berdoa adalah merupakan sebuah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, sarana untuk kita berbicara dengan Tuhan, sarana untuk kita berdialog, kita bermusyawarah, dengan segala tujuannya daripada kita berdoa dengan Tuhan adalah untuk mencapai sebuah hasil yang mufakat sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara dikasih, berdoa adalah sebuah kebutuhan dalam hidup kita untuk senantiasa kita berbicara dengan Tuhan. Memang secara mata jasmani kita tidak pernah melihat Tuhan secara langsung, tetapi ingat saudara, dengan doa kita pasti melihat Tuhan dengan jelas, bahwa Tuhan selalu hadir beserta kita sebagai orang yang percaya senantiasa kepada Dia. Saudara yang kekasih, ada 3 alasan yang saya akan sharekan kepada saudara sekalian sebagai saudara iman saya dimanapun berada, mengapa harus bernyanyi dan berdoa. Di dalam catatan saya, hal yang pertama, bernyanyi dan berdoa sumber asalnya dari Tuhan. Mazmur 56 ayat yang ke-1. Ketika Daud ditangkap oleh orang Filistin dalam sejarah perjalanan hidup Daud sebelum menjadi raja orang Israel, maka yang terjadi saudara kasih, ketika ia menghadapi persoalan dalam hidupnya, maka ia tidak pernah lupa untuk bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Sebab Daud sangat menyadari, mengapa dia menyadari bahwa pentingnya dalam hubungan dengan Tuhan melalui bernyanyi dan berdoa. Di Mazmur Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, di sana dicatatkan bahwa karena bernyanyi dan berdoa asal mulanya berasal daripada Tuhan, maka Tuhan pun meletakkan bernyanyi dan berdoa itu sebagai dasar hidup kepada orang yang percaya kepada Dia. Dan karena nyanyian yang sudah diletakkan dalam hidup kita sebagai pemberian dari Tuhan, itu artinya bahwa Tuhan sangat menghendaki untuk kita sebagai orang beriman terus untuk memuji, memuliakan, membesarkan, menyembah melalui pujian, bahkan melalui doa senantiasa kepada Dia. Sebab Tuhan sangat membutuhkan apa yang kita mau lakukan kepada Dia melalui hal bernyanyi. Setiap puji-pujian yang kita mau lakukan kepada Tuhan, di saat kita memuji kepada firman Tuhannya, kita memuji akan hal-hal yang berasal daripada Dia,
Tuhan sangat senang. Sebab seorang kekasih, bahkan ketika kita mau berhubungan dengan dia melalui hal doa, justru Tuhan lebih senang lagi. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang suka berbicara dengan umatnya yang senantiasa ingin berbicara dengan dia. Untuk berbicara dengan dia seorang kekasih, bukan cuma hanya di saat kita mengalami persoalan, bukan hanya di saat kita menuntut tahun, di setiap bulan Desember baru kita mau berbicara dengan dia, atau di setiap saat kita datang beribadah di gereja baru kita mau berdoa sama Tuhan, atau saat kita bertemu bersama dengan saudara seiman kita di tempat-tempat pertemuan persekutuan doa kita, baru kita katakan bahwa aku mau berdoa dengan Tuhan. Tidak. Tuhan itu kita bisa berbicara dengan dia di setiap waktu, setiap saat kita berada di mana saja. Dan berbicara atau berdoa dengan Tuhan tidak butuh waktu yang lama, ataupun kita tidak juga membutuhkan suatu tempat yang harus mewah dulu, istimewa, baru kita katakan bahwa kita mau berdoa di sana. Tidak. Tetapi kita bisa berbicara dengan Tuhan atau berdoa dengan Tuhan kapan saja. Kita mau tanpa kita berlutut pun kita bisa berdoa sama Tuhan. Tanpa kita menutup mata pun kita sudah bisa berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan itu terkadang kita berbicara keluar melalui mulut kita, yaitu setiap perkataan kita yang bisa didengar orang lain. Tetapi ada kalanya kita ingin untuk berdoa dengan Tuhan, cukup kita berkata-kata dalam hati kita juga. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam berbicara dengan Dia. Dan ketika kita butuh Tuhan untuk berbicara seorang kekasih, maka Tuhan pun siap untuk berbicara dengan kita. Ketika kita ingin untuk bernyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan, Tuhan sangat senang akan setiap puji-pujian kita. Baik saat kita melayani Tuhan di gereja, kita saat melayani Tuhan dimanapun kita berada, ketika kita menaikkan setiap puji-pujian kita, baik itu lagu-lagu yang kita sudah persiapkan, maupun kita memuji Dia dengan kata-kata bahwa oh betapa besarnya kejadianku yang sudah dinyatakan Tuhan dalam hidupku, oh betapa besarnya potensi yang Tuhan berikan dalam hidup saya, bahkan betapa besarnya hikmat dan kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidup saya sangat mengagumi. Tuhan pun sangat senang. Kenapa Tuhan sangat senang dengan setiap pujian atau nyanyian dan setiap doa kita saudara kekasih? Sebab dari semula ketika Tuhan setelah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang terjadi dalam setiap pernyataan Tuhan menurut Alkitab Kejadian pasal 1 adalah Tuhan melihat itu semua baik, lalu Tuhan memberkati. Ketika Tuhan melihat semuanya itu baik, itu artinya Tuhan juga memuji dan mengagumi segala hasil karyanya. Lalu Tuhan berdoa dengan kata Tuhan memberkati. Ketika Tuhan berdoa memberkati segala hasil karyanya, maka karya itu menjadi yang terbaik, bahkan lebih indah di setiap harinya. Sampai hari ini kita sebagai orang yang percaya, kita sudah menikmati betapa besarnya keagungan Tuhan dalam menjadikan langit dan bumi. Kita sudah menikmati keindahan langit dan bumi ini dan segala isinya. Bahkan kita bisa menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang terus berkembang di dalam dunia dan segala isinya. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa harus bernyanyi dan berdoa? Kita bernyanyi dan berdoa karena kita butuh belas kasihan Tuhan. Bernyanyi dan berdoa karena mencari belas kasihan Tuhan. Mazmur 56 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan menyimpit aku. Setru-setruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus bernyanyi dan berdoa? Kita sebagai orang yang percaya, kita sangat butuh yang namanya hati yang bersuka cita, hati yang benar lega, hati yang benar-benar yang merasa sedang lemah lesu. Maka kita butuh yang namanya nyanyian untuk mendapat sebuah kekuatan yang baru. Saudara yang kekasih, hidup dalam dunia ini ada berbagai persoalan yang seringkali membuat kita menjadi lemah dan kita merasa sangat letih lesu. Kita merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Tetapi ingat saudara, di zaman anugerah ini, peran pentingnya Roh Kudus adalah untuk memberi sukacita di dalam hati dan dalam pikiran
bahkan dalam seluruh hidupmu, engkau harus mengalami sukacita daripada Roh Kudus. Sebab buah-buah Roh Kudus adalah ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, dan bahkan ada banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan dari karya-karya Roh Kudus di zaman anugerah ini. Dan bahkan saudara yang kekasih, secara pengalaman pribadi saya, ketika saya menghadapi berbagai persoalan dan bahkan tekanan hidup yang berada di sekitar hidup saya, maka terkadang yang saya merasakan adalah di hati saya ada sebuah sukacita, bahkan di hati saya ada damai, bahkan di hati saya itu ada yang namanya nyanyian. Ada sebuah nyanyian yang saya tidak pernah bayangkan atau saya tidak pernah rencanakan untuk terjadi, tetapi itulah yang sedang terjadi. Dan ketika muncul nyanyian-nyanyian rohani dalam hati saya merasa, waduh, sangat sukacita. Hati saya sangat lega. Saya sangat merasa damai sejahtera. Dan bahkan saya benar-benar merasa kuat untuk siap untuk berdoa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan untuk bagaimana solusi menyelesaikan setiap persoalan yang saya sedang hadapi. Dan bahkan justru setiap nyanyian itu mempengaruhi saya. Dan bahkan saya bisa bernyanyi tanpa disuruh orang, tanpa harus saya membutuhkan waktu yang lama, tetapi saya juga turut terpengaruh untuk menyanyikan lagu yang sedang muncul dalam hati saya. Dan itulah karya Roh Kudus yang kita tidak pernah tahu. Sebab segala ciri-ciri khas atau tanda daripada nyanyian Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu selalu bertanda dengan hati kita damai, sukacita, dan bahkan kita merasa benar-benar siap untuk menghadapi setiap persoalan kita dengan hati yang tenang, tanpa ada yang namanya respon secara negatif, tanpa ada yang namanya respon secara kekerasan untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita akan menyelesaikan dengan secara damai setiap persoalan yang kita sedang hadapi bersama dengan kekuatan Tuhan. Jadi saudara kekasih, ketika kita mau bernyanyi dan berdoa, kita harus menyadari bahwa tujuannya adalah mencari belas kasihan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh keadilan. Dan saat kita menghadapi persoalan, jangan dulu engkau bertanya atau curhat sama tetanggamu, atau teman, atau sahabat, atau keluargamu yang terdekat. Tetapi pertama kali yang kita lakukan adalah masuk dalam kamar, ataupun engkau bisa menyediakan waktu sama Tuhan. Engkau bernyanyi, engkau berdoa sama Dia, engkau berkata-kata sama Dia. Maka ketika engkau berkata-kata ke Dia, Dia sudah mendengar. Percayalah, Dia mendengar, dan bahkan Dia tahu apa yang menjadi persoalan yang sedang engkau hadapi. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang selalu mendengar setiap orang yang percaya kepada Dia di saat berdoa kepadanya. Dan setelah engkau berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan, maka lihat, Tuhan akan membuka jalan bagimu dengan caranya, dan sampai engkau bisa menemukan sebuah solusi terhadap setiap persoalanmu. Dan ketika engkau menemukan sebuah solusi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan hidupmu, di mana setiap persoalan itu sekalipun sudah membuat engkau terjepit dalam hidup ini, maka saat itu engkau akan berkata, betapa baiknya dan betapa dahsyatnya Tuhan Yesusku yang luar biasa. Sebab Tuhan itu Tuhan yang maha adil, yang senantiasa hidup bersama dan bergaul karib dengan setiap orang yang mau bergaul karib dengan Dia. Haleluya, saudara yang kekasih. Di Yohanes pasal yang ke-17, Tuhan Yesus juga senantiasa berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Bahkan Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, nyanyian dan pujian senantiasa mereka naikkan kepada Tuhan. Sebab mereka tahu bahwa sedalam menjalani atau menempuh sebuah perjalanan yang panjang dari Mesir untuk dapat mencapai sebuah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan untuk dicapai, kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus berjalan atas kehendak Tuhan, atas kekuatan Tuhan, atas puji-pujian dan atas doa senantiasa kepada Tuhan yang sangat berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Itu hal yang kedua, saudara kekasih. Hal yang ketiga, mengapa harus bernyanyi dan berdoa? Bernyanyi dan berdoa adalah dasar hidup kita yang kekal.
sekaligus sebagai bekal untuk hidup kita yang kekal. Ayat yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, bekal bernyanyi dan berdoa tidak hanya terjadi untuk dalam kehidupan kita di dunia, di saat kita berada di dunia ini saja, tetapi terus berlaku untuk sampai kepada hidup yang kekal. Alkitab mencatatkan bahwa ketika kita sudah berpindah hidup dari dunia untuk berpindah mendiami hidup yang kekal itu di surga nanti, kita itu akan terus bernyanyi, berdoa senantiasa kepada Tuhan. Kita terus membesarkan nama Tuhan. Kita terus memuji-muji kebesaran Tuhan. Kita terus mengagumi kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan kerajaan Tuhan. Kita benar-benar memuji dari setiap hati dan mulut lidah kita. Sebab nyanyian dan doa itu akan terjadi dalam kehidupan kita di surga nantinya. Nah, untuk sekarang, saudara yang kekasih, kita harus percaya bahwa di Alkitab terkhusus Matius pasalnya yang ke-17 ayat 16, Matius pasal 16 ayat 19, di sana katakan bahwa ketika Simon Petrus mengakui nama Tuhan Yesus, atau yang katain ketika Tuhan Yesus Simon Petrus benar-benar dia memuji-muji atau bernyanyi membesarkan nama Tuhan, maka ingat saudara, ketika dia menyatakan yang benar tentang nama Tuhan, maka yang terjadi, Tuhan Yesus waktu itu berkata kepada Simon Petrus, Petrus, apapun yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apapun yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dengan kata lain begini saudara, ketika kita bernyanyi dan berdoa juga, itu sebuah hal-hal yang kita melakukan di hadapan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan di dunia, baik itu melakukan hal yang baik tanpa hal dan menjauhkan hal yang jahat dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan di dunia, baik dalam hal bernyanyi, berdoa, akan terikat di surga. Dan apapun yang kita lepaskan di dunia dari kehidupan kita atau tabiat hidup kita yang jahat di mata Tuhan, kita mulai meninggalkan hidup-hidup hal-hal yang buruk daripada kehidupan kita. Kita ingin untuk melepaskan hidup kita, memisahkan hidup kita daripada dunia ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dalam artian bahwa hal-hal yang positif kita mau lepaskan juga, tidak. Tetapi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus lepaskan di dunia ini. Maka ingat, Alkitab katakan, ketika kita melepaskan hal-hal yang jahat di dunia, yang katanya kita mau mengubah hidup kita, maka hal-hal yang kita lakukan ikut terlepas di surga, ikut terikat di surga, ikut mendiami di surga. Sebab sangat menentukan hidup kita untuk mendiami surga. Saudara yang kekasih, ketika kita berbicara soal hal bernyanyi dan berdoa, maka khususnya untuk hal berdoa, ketika orang bertanya kepada kita, atau saya juga sering bertanya kepada hidup saya sendiri, kalau untuk hal berdoa, kita sering ketemukan dalam tulisan Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan sering berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa saat ia menghadapi persoalan, sebelum ia ditangkap dan disalib, untuk demi menebus dosa-dosa kita sebagai orang yang berdosa di dunia ini, dan untuk menyelamatkan kita. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya berdoa, menyembuhkan banyak orang, dan bahkan memberi solusi kehidupan yang baik bagi setiap orang pada waktu saat ia masih ada di dunia. Dan bahkan Tuhan Yesus pun doanya adalah supaya di mana dia berada, orang percaya itu akan berada. Dan bahkan doanya adalah supaya semua orang yang ada di dunia ini dapat menjadi satu, yaitu tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam hidupnya. Bahkan percaya hanya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus sebagai satu-satunya juru selamat untuk sampai kepada surganya yang kekal. Nah, saudara, sementara untuk hal bernyanyi, saya juga bertanya dalam hidup saya, pernahkah Tuhan Yesus bernyanyi selama ia masih mendiami dunia yang fana ini? Sebuah pertanyaan. Tetapi saudara kasih, saya menemukan jawabannya daripada seorang sahabat saya, teman saya, ketika masih hidup bersama dalam sebuah persekutuan doa, yang menyatakan bahwa
Tuhan Yesus pernah bernyanyi. Bernyanyi di mana? Buktinya di dalam Alkitab Matius pasal yang ke-20, pasal yang ke-26. Di sana dikatakan bahwa ketika waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bernyanyi, dan setelah selesai bernyanyi, Tuhan Yesus dan muridnya segera menuju kepada Bukit Zaitun, dan untuk siap untuk menyerahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan yang harus terjadi di saat itu. Saudara kekasih, jadi hal bernyanyi atau berdoa ini sudah menjadi sebuah hal yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu akan menjadi contoh teladan bagi hidup kita sebagai orang yang percaya. Dan ketika kita bernyanyi dan berdoa senantiasa dengan Tuhan, maka ingat saudara, segala perubahan-perubahan sering terjadi dalam kehidupan kita. Beban persoalan kita akan menjadi semakin ringan, bahkan semakin kita menemukan solusinya. Dan bahkan lebih ingatnya lagi, tujuan kita bernyanyi dan berdoa membesarkan nama Tuhan. Tetapi hal yang paling penting, mengapa harus kita berdoa dan bernyanyi? Sebab apa yang kita tabur di dunia ini, dan sebab apa yang sedang kita lakukan di dunia ini, Tuhan selalu mencatat di dalam buku atau dalam kirbatnya. Dan setiap hal-hal yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan selalu mencatat satu persatu. Sampai pada akhirnya, kita yang sering mengikuti Tuhan, percaya sama Tuhan selama mendiami dunia ini, maka pada akhirnya kita akan menerima kembali upahnya 100 kali lipat. Dan bahkan orang yang serius ikut Tuhan, percaya dan bersenantiasa bersandar kepada Tuhan, upahnya sudah disediakan Tuhan di surga yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Yesus.